Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pemirsa yang jawab salam saya, Allah subhanahu wa ta'ala kasih rizki yang banyak, yang halal, yang barakah dan tidak ada siksanya. Kenapa? Paling penting rizki yang gak ada siksanya. Dengan rizki yang halal, yang barakah dan tanpa ada siksanya, maka rizki kita berkah dunia wal akhirah. Karena setiap yang namanya orang hidup pasti punya permasalahan. Tapi jangan lupa Al-Quran sudah memberikan solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr min khairin min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha من ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. Siapa yang baca ini surat sebanyak 36 kali, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala, padilahnya nih, Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan daripada bala, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan semuanya hajat. Makanya orang yang tersakiti jangan dia ke dukun, apalagi dia ditolak sama perempuan, jangan ke dukun. Baca ini surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau memang ada yang mau jahilin kita, kalau ada yang mau jahat sama kita, ada lagi selawatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizzalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ini selawat anti zalim. Siapa orang yang mau menzolimi kita, insya Allah berbalik dengan berkahnya selawat ini. Asghil zalimin bizzalimin. Ini penting. Kenapa saya bilang penting? Kalau orang yang punya pekerjaan, ada orang yang mau zolim sama kita, berbalik sama kita. Kalau kita punya istri, ada istri kita, ada godain laki orang, ada godainnya sama orang lain, itu orang berbalik. Ini selawat anti semuanya. Ini selawat memberikan kita keberkahan dan kebaikan. Apalagi yang kita mesti jaga adalah kita cukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala hidup kita selamat. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Istri kita akur sama orang tua. Terpaling penting adalah ketika kita menjadi seorang suami, istri kita sama ipar, istri kita sama mertua adem ayem. Itu paling penting. Apa yang kita baca? Kita baca Allahul kafi, Rabbunal kafi, qawsadanal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qawsadanal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Serahin hajat kita, serahin semua yang kita hadapin sama Allah. Terutama urusan yang namanya rumah tangga. Yang namanya rumah tangga untuk mengakurkan seorang istri, bukan istri-istri nih saya sebut. Seorang istri kepada mertua itu nggak gampang. Kita didik istri kita biar bagaimana cinta sama kita punya ibu. Kenapa? Karena ibu kita adalah orang yang melahirkan kita. Kenapa? Karena derajat ibu itu lebih tinggi daripada ayah. Ada. Kenapa saya bilang? Ibu itu derajatnya lebih tinggi daripada ayah. Karena apa? Karena ibu itu telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, mendidik kita, mendoakan kita dari kita lahir itu dengan ikhlas. Maka kedudukan ibu itu melebihi 7 tingkat daripada para wali Allah. Para ibu atau ibu itu mendoakan kita dengan rasa kasih sayang. Nggak ada ibu yang mendoakan anaknya dengan kejelekan. Maka kita kasih tahu sama istri kita, kalau seorang ibu kita bisa jadi seperti ini karena ibu. Setelah karena ibu, ada sebuah pepatah mengatakan, kalau mau lihat anak itu sukses, lihat 2 perempuan di belakang. Siapa ibunya? Siapa istrinya. Tapi kalau mau lihat istri itu sukses, jangan lupa lihat siapa suaminya. Jangan sampai kita tidak bisa mendidik seorang istri, nauzubillah, summa nauzubillah.
terpenting untuk menjadikan sakinah adalah ketenangan. Kita bisa mendidik istri kita untuk cinta kepada ibu kita. Kita cuma pernah bilang, siapa yang melahirkan kita? Ibu. Siapa yang mendoakan kita dengan ikhlas siang dan malam? Ibu. Yang ada, jangan sampai kita jauh dari ibu karena istri. Itulah tugasnya dan fungsi suami untuk mendidik seorang istri menjadi sayang dan cinta kepada ibu. Karena kalau ibu marah, maka keridhaan Allah tidak ada. Ada hal yang didahulukan di dunia. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bilang, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung kasih di dunia itu kecepatan atas keberhasilannya. Siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang durhaka kepada ibu dan bapak, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsungkan azab di dunia dan di akhirat. Nauzubillah. Nauzubillah. Semoga kita bisa mendidik istri-istri kita. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita untuk sayang kepada neneknya. Tekankan dalam diri kita. Kita mencintai ibu kita lebih daripada diri kita. Kenapa? Dengan kecintaan kita kepada ibu, maka semuanya mudah. Sudah tinggalkan yang lain. Tinggalkan yang lain. Dekatkan diri kita kepada ibu. Karena air mata ibu jatuh ke dunia, netes ke daratan. Dengan tidak keridhaan, maka kiamat akan datang kepada Anda. Kehancuran akan datang. Maka keridhaan seorang tua, seorang ibu itu dipentingkan. Jadikan air matanya itu adalah air mata kebahagiaan karena ibu sudah senang, sudah bangga mempunyai anak seperti kita. Banggakan ibu kamu, doakan ibu kamu. Kalau kita membaca doa untuk kepentingan hajat kita banyak, maka banyakkan doa kita kepada orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira setelah selesai sholat. Jangan cuma satu. Malah ada sunnahnya ketika kita setelah wudu. Kita baca doa setelah wudu. Di situ diselipin lagi bacain. Baca doa untuk kedua orang tua kita. Disambung sampai kita nanti sampai sejadah kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Untuk apa? Untuk kemudahan dan keberhasilan hidup kita. Hidup ala Rasulullah. Hidup menyenangkan ibu adalah penting dan faktor utama. Kalau kita mau mendapatkan jodoh, minta doa sama ibu, nggak usah ke dukun. Karena dukun doanya kurang mustajab. Kalau dia mustajab bukan jadi dukun nanti dia. Jadi kiai, kan gitu. Walhasil ada satu kisah sirah